Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Sudah sore juga. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke penjelasan awal, ya penjelasan awal. Dan bagi yang teman-teman yang sudah mendengar suara saya, silakan ketik yes. Baik. Eh, Sebelum saya melanjutkan materi hari ini atau sore ini, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan pada teman-teman. Baik, sebentar ya. Oke, sebentar nih masih banyak yang masuk dulu. Baik, baik. Saya ketik langsung ya. Nama nama saya Hendy, ya Hendy. Kemudian kerjaan, ya kerjaan ya apa ya dosen dan lebih banyak untuk entrepreneur sih sekarang itu. Kemudian saya kalau sekolah, saya pernah sekolah, sekolah. Nah, sebentar ya. Untuk ini banyak yang masuk masalahnya nih. Untuk sekolah yang pertama, sekolah ya, sekolah, sekolah. Saya di UGM, ya di UGM keluar tahun 2002. Kemudian ini S1-nya, kemudian S2-nya saya di UI, KMB tahun 2008. So, ya, 8 saya keluar dari UI untuk S2 KMB. Kemudian kalau terkait dengan apa yang saya pernah lakukan atau pekerjaan selain dosen, yang pertama saya jadi reviewer nasional ya, nasional, bukan reviewer, bukan reviewer lokal gitu ya. Reviewer nasional, uji kompetensi, kompetensi. Kalau nggak salah pada saat saya masuk tahun 2013 itu hanya 48 orang di seluruh Indonesia. 48 orang. orang. Kemudian saya juga adalah pembuat soal, so- pembuat soal uji kompetensi sama. Kemudian menjadi coach ya, menjadi coach di Bimbel. Itu mulai CPNS itu mulai tahun 2018. Jadi sampai kalau dihitung sampai sekarang sudah 6 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun lumayan. Waktu belajar saya lebih dari 6 tahun dan terus belajar kait dengan bagaimana membimbing orang yang ingin bimbel. Jadi bimbel itu ada P3K, ada UKOM, banyak lah ya. Tuh. Silakan teman-teman kenalan, boleh ketik tulis ya sambil nunggu yang lainnya. Ditulis namanya siapa, formasinya apa dan di mana ya. Silakan coba ketik sambil saya memastikan gangguan ini beres. Ya, silakan ketik teman-teman. Silakan ketik kenalan aja dari mana ya.
Silakan yang lainnya dari mana supaya kita tahu lah kita satu keluarga. Nelson Yunus Bengkulu. Wah, saya pernah ke pasir ke mana? Ke Bumi Bengkulu, ke Pantai Panjang ya. Panjang main. Sana ada pertemuan perguruan tinggi di sana. Kemudian Manggarai NTT, oh ya saya pernah kalau ke NTT saya pernah mengawas di Universitas Nusa Cendana NTT ya. Dan teman saya itu ada dari di Poltekkes Kupang itu ada teman saya Pak Salesius apa Franciscus Salesius Onggang teman saya di sana. Kemudian dari Kendal ada Kak Anggun dari Kendal, Rizky Makassar. Makassar, saya sering mampir ke Soto Makassar. Eh, Ari ya, Kak Ari Blitar, formasi Menhan. Menhan ya, Ciparon ya, salam kenal juga Kak Ari. Kemudian bau-bau, Sulawesi Tenggara. Oh, saya suka di Perum Rizky. Rizky dekat Mandala Waluya itu. Saya ke, ada keluarga saya di sana, Kak Salim. Kemudian ya kalau lewat ke apa, kalau jalan ke pesawat ya pasti biar lewat bau-bau juga ya kalau dari kota. Kemudian Banjarmasin, saya pernah ngajar di dan ikut mendirikan Stikas Cahaya Bangsa kalau sekarang sudah universitas. Adit Sukabumi, Dila Kalimantan Tengah. Kalau Kalimantan Tengah saya belum pernah. Adit Aceh, kalau Aceh saya pernah jadi pengawas pusat di Universitas Syah Kuala untuk uji kompetensi perawat nurse. Banjarmasin, saya di Rahmadiani lama bolak-balik karena ikut mendirikan profesi di sekolah itu ya. Dulu Stika, sekarang sudah Universitas Cahaya Bangsa. Kemudian Nur Tegal, Balikpapan. Balikpapan, ada saya ada di Balikpapan. Kemudian Manokwari belum, saya belum pernah ke Manokwari. Terambil Kepri juga belum. Kepri. Tapi anak saya itu di menantu ya. Menantu saya sudah punya, anak saya sudah nikah. Menantu saya dari Natuna, Kepri. Kepri. Udah gede. Kemudian Sumbar, Sambas. Kalau Jogja ya saya sering. Kalau Kang Imam pernah ketemu ya Kang Imam ya. Kalau dengan Kang Imam pernah ketemu di Stikes Universitas sekarang ya. Universitas Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah ya Kang Imam. Oke, kemudian Bondan, Jogja, nama Ipah, Lembang, Pak Imah, Teh Ipah mah, nama orang Sundanya. Oke, kemudian Wah, nah Kak Apip, Formasinya Karyadi. Wih, UI 2011. 2011, istri saya yang ini, dokter dari PIK UI, Sri itu 2018 sudah selesai PIK UI. S3 UI, sama dari PIK UI. Saya pembimbingnya Prof. Eli. Prof. Eli. Kemudian, oh ya, tenang, kita satu alma mater, Mas. Kemudian Makassar, kemudian juga ada Tarakan, ada Sutra, Kendari, oh ya sudah Kendari. Saya biasanya di pinggir laut Kendari itu sore-sore pisang epe gitu ya. Kemudian Vivi dari Jogja 2018 ya UGM 2018. Di sana ada Sri Hartini itu teman saya Sri Hartini, dosen UGM ya, PIK UI. Kalau pembimbing skripsi saya itu Prof. Kristanti Effendi. Baik banget itu, Prof. satu itu. Itu pembimbing saya S1.
Kemudian, oh, Sakuala. Sakuala, teman saya juga ada. Apa lagi namanya? Si Mbak, lah wajahnya tahu, cuma lupa namanya. Sakuala Permai Sarjito. Tempat saya dihukum di Sarjito. Di profesi bagian manajemen kita libur jadi dihukum sama dosen. Buton, oke, Farmasi Buton, Puskesmas Kasalim, Departemen Anak. Oh, kemudian Anggun, Tansi tuh kan tahu sekarang. Farmasi Sultra tuh ada ya, Sultra tuh, ada Sultra. Baik, kita mulai ya teman-teman. Kalau dosen dari UGM banyak yang saya kenal. Dan kebetulan ada juga yang pada saat saya S2, saya disuruh ngajar di adik kelas saya yang kebetulan dosen UGM. Dan dulu beliau dosen saya, Pak Kaudaji, Pak Ahmadi, pernah keajar di UI. Nggak apa-apa, namanya juga dunia ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Dan yang paling penting teman-teman bisa lolos ya, bisa lolos ke seleksi. Alhamdulillah sudah bisa lolos maksudnya dan bukan berarti sudah selesai, tapi ini adalah awal. Satu langkah lagi, teman-teman akan menjadi anak negara. Teman-teman akan menjadi anak negara. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar, apa belajarnya fokus, karena satu langkah lagi kalian menjadi anak negara yang digaji oleh negara. Satu langkah lagi. Banyak orang yang nggak memiliki kesempatan untuk gabung di sini karena mereka nggak lulus PG, mereka nggak lolos rankingan dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin, ya. Baik. Dan yang pernah menarik adalah di rumah sakit di rumah sakit Sutomo. Sutomo 24 orang dalam satu ruangan itu diambil 24 orang. Ternyata 22 orang itu ambil dari kelas Kanduru. Jadi mereka seakan-akan udah kenal ya. Padahal baru ketemu. Tapi ternyata satu satu bimbel itu ya, satu bimbel. Dan bisa jadi teman-teman di sini pun ada nanti yang bareng itu ya, yang menjadi saingan. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan yang dari kita eh, mendapatkan kemudahan, nah, mendapatkan soal-soal yang mudah ya untuk materinya. Oke, selanjutnya, baik, ini umum dulu bahwa kita belajar sampai Senin sampai hari Kamis dan hari Minggu itu tryout. Minggu tryout dan saya belum menggunakan CAT karena saya tahun kemarin menggunakan CAT tapi malah bingung, malah pusing. Ribuan orang yang gabung, ini admin saya yang pusing keteteran. Ya, nggak semuanya dari seluruh Indonesia bisa masuk ke LMS, jadi pusing. Dan nanti sedang dievaluasi sistemnya supaya semuanya bisa gabung. Kemudian ada 2 kali Zoom, ya, ada 2 kali Zoom. Teman-teman bukan pilihan ya, tapi ini boleh ikut. Zoom pagi, tadi kita sudah sepakat Zoom pagi supaya saya bisa juga kerja. Kalau jam 8 saya bisa kerja, jadi Zoom pagi. Habis subuh kalian tidak usah tidur lagi supaya otaknya fresh. Itu kita mulai pukul 5. Pukul 5, pukul 5 ya, pukul 5. Pembahasan apa yang dibahas? Pembahasannya materi. Dan ini akan berlangsung sampai dengan akhir Desember. Kenapa dan Zoom pagi adalah tambahan tambahan karena sejatinya kontrak saya itu hanya di jam sore. Di jam sore. Jadi jam pukul 15.30 sampai 17.30 itu adalah kontrak saya dengan teman-teman semua.
Tapi kalau yang jam kuliah pagi atau Zoom pagi itu adalah tambahan yang saya berikan buat teman-teman. Karena kenapa saya harus memberikan tambahan? Nanti kita lihat kisi-kisi itu banyak benar yang harus teman-teman pahami. Saya nggak yakin walaupun kalian di bawah 35 tahun semua, ya ada mungkin 35 tahun pada saat daftar, tapi mungkin ada yang kuliahnya udah berapa tahun yang lalu, mungkin ada yang lupa dan itu perlu recovering ataupun recall, ya recall kembali. Jadi tambahan-tambahan refreshing walaupun ya tidak begitu ini ya. Tadi pagi kita tentang etik. Siapa yang tadi yang sudah yang ikut tadi etik? Videonya belum saya share ya. Etik. Dan ini kelas kita mundur ya. Kelas kita mundur. Minggu kemarin saya tumbang. Bukan masalah tumbang badannya. Hidungnya yang enggak ini. Saya kan jarang mau makan antibiotik. Jadi ya. Lama kalau sedikit lama lah untuk flu juga. Kemudian selanjutnya tryout. Tryout itu kita masih menggunakan Google Form yang bisa Anda lakukan. Dan mudah-mudahan mulai besok eh, minggu depan ya, minggu depan saya sudah menggunakan soal FR terbaru. Kemudian apa yang diberikan untuk teman-teman untuk belajar, belajar itu ada e-book. Kemarin ini nih, kemarin ada yang protes. Ini kok banyak kan kirim satu-satu. Nah, kenapa dikirim satu-satu? Nah, ini materinya banyak, maka e-booknya pun banyak benar. Berapa tuh yang di Telegram tuh banyak benar. Jadi nanti silakan teman-teman dicek di Telegram. Kemudian materi kunci yang harus teman-teman pertama baca ini ya, yang harus teman-teman pertama kali baca ini materi kunci dan daftar tilik ini di print. Siapa yang sudah ngeprint? Yang minggu kemarin ikut penjelasan awal. Siapa yang sudah ngeprint ini? Ada. Besok kita sudah masuk ke pembahasan soal besok. Jadwalnya nanti malam selalu saya share. Waktunya udah jelas ya, waktunya tidak ada perubahan. Jadi teman-teman nanti pukul 15.30 biasanya saya memberikan soal. Saya kasih kesempatan untuk ngisi biasanya 30 menit, sisanya untuk pembahasan. Jadi sampai di pembahasannya kita mulai pukul 4 pembahasan. Ya, kita karena kita menghargai orang yang belum. Walaupun biasanya soalnya sebelum sebelum di beberapa jam sebelumnya sudah dikasihkan. Tapi kan kadang-kadang ada yang dinas, ada apa, ya saya ikut aja lah. Ini sudah mana ini? Wih, malah hang. Bentar, teman-teman malah hang nih. Oh, salah. Bukan hang. Saya yang salah. Kemudian sudah belum? Kali ini belum saya. Belum. Sudah di print. Alhamdulillah. Gimana dari 6 lembar itu sudah semuanya dikuasai, teman-teman? Kalau try out nanti pembahasannya adalah nanti ya. Yuk, siapa yang sudah dapat berapa persen? Anda mendapatkan yang sudah dikuasai berapa persen dari daftar tilik? Oh, kamu Jer belum. Nanti di print aja ya kak ya. Cuma 6 halaman ya. Ada 6 halaman silakan di print. Nanti cek mana yang sudah bisa, mana yang belum. Makanya kenapa materinya saya berikan semua dulu. Maka uh, semuanya nanti silakan dikerjakan. Apa dicek. Mana yang sudah, mana yang belum. Mana yang harus diperdalam, mana yang belum. Itu silakan cek nanti ya sendiri dulu. Kemudian materi diberikan, itu semuanya ada di materi umum. Materi. Kenapa diberikan di materi umum dan kenapa saya, nanti kita lihat. Kenapa saya D3 itu sama dengan S1. S1 disatuin untuk materi. Nanti kita lihat alasannya. Nah,
Selanjutnya, pada pasal 242 Kemenpan RB 27 tentang pengadaan pegawai sipil disebutkan bahwa materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, artinya siapa yang pembina jabatan fungsional? Pembina jabatan fungsional orang kesehatan adalah Kemenkes. Jadi yang membuat soal itu adalah Kemenkes, dipimpin oleh Kemenkes dengan bersama perguruan tinggi tentunya dan asosiasi penyelenggara profesi perguruan tinggi ya. Kemudian ada SKB, jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Contoh kemarin ada yang bertanya, saya kerjanya di mana? Di bedah. Apakah sama soalnya dengan yang di perawat biasa? Kemudian ada yang saya yang kerjanya di puskesmas. Apakah sama dengan perawat yang biasa di rumah sakit? Saya bilang sama. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya sama ya. Tidak ada yang membedakan itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita pelajari? Nah, ada dua. Yang pertama kemampuan umum. Kemampuan umum itu sama. Mau kamu perawat S1, mau kamu perawat D3, ya sama aja. Jaminan kesehatan nasional ya sama kan gitu kan. Sustainability Goal, MDGs, SDGs, Sistem Ketahanan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan puskesmas, standar pelayanan minimal, dulu pernah keluar terkait dengan pendirian puskesmas juga pernah keluar dulu ya. Bila PHBS wajib, namanya PHBS wajib paham. Sekali lagi saya ingatkan, PHBS wajib hafal. Kemudian penanggulangan narkoba, kemudian imunisasi. Bulan imunisasi itu wajib, termasuk pernah polio ditanyakan, jenis imunisasi yang diberikan tidak disuntik. Ya, polio lah ditetes. Ya, dulu pernah soal-soalnya kayak gitu, dulu pernah keluar kayak gitu. Kemudian cerdik, kemudian juga KB. KB biasanya jenis kontrasepsi. Jenis kontrasepsi yang paling bagus untuk menjarang kehamilan apa? Kontrasepsi yang bagus untuk ibu menyusui apa? Kontrasepsi bagus untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan tekanan darah atau gangguan hormonal. Ininya apa? Itu biasanya tanyakannya seperti itu. Itu catatan-catatan yang penting. Dan saya sudah membuatnya di main map. Sudah silakan Anda tinggal baca. Anda tinggal baca saja main map. Kalau nggak usah nyari materinya sudah saya siapin. Jadi, tapi masih ada yang protes. Ini kebanyakan coach. Walah, kalian itu. Apalagi kalau disuruh nyari sendiri ya. Kemudian program keselamatan pasien, APD. APD pernah Restain keluar. Kemudian pernah juga sterilisasi larutan-larutan, larutan untuk ini berapa, untuk apa? Untuk membersihkan dari kayu, cairan, untuk membersihkan cairan. Kalau kita melihat ada cairan di linen pasien pakai apa, itu juga pernah keluar kayak gitu. Cairan-cairan kayak gitu. Jadi kita benar-benar mengacu pada permen dan FR atau FR itu frekuensi reported atau yang sering dilaporkan mengacu ke sana. Kemudian peran khususnya pelayanan keperawatan. Semua ya meliputi biopsikososial spiritual, minimal yang 6 kegiatan, 6 sub dari mulai KMB, maternitas, anak, jiwa, komunitas, keluarga, gerontik, kemudian gadar, manajemen, manajemen apa lagi? Gak ada, udah. Itu ya, 9 minimal yang harus Anda kuasai. Termasuk di dalamnya itu ada ya di dalamnya juga pengelolaan asuhan keperawatan juga sama yang dari mulai jiwa, oh jiwa tadi yang belum disebut, jiwa, TAK,
kemudian Rufa, kemudian SP1 sampai dengan SP-SP yang lainnya, tergantung dari diagnosanya atau masalahnya. Kemudian penugasan khusus lapangan dan lain bencana dan lain sebagainya. Kemudian apalagi tadi saya bilang apa tadi? Ya. Kemudian oh ya, saya bilang tadi bahwa termasuk juga pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan itu juga bagian penting. Minimal Anda tahu tahap proses pencegahan itu yang penting sekali. Baik itu dari transparannya atau transparan. Nah, ini daftar tilik ini yang harus teman-teman kuasai. Nah, ini daftar tilik. Ini Word ya. Ya ada lah yang Word juga ada. Nih ya, apa yang harus teman-teman kuasai? Kategorisasi. Kategorisasi apa? Ya pengkajian, indikasi, pemberian, tahap pemberian, dan lain-lain. NGT, oksigenasi, tekanan tinggi ya, tekanan oksigen, tekanan tinggi. Kemudian bagaimana hubungan saturasi dengan pemberian oksigen, cara menentukan dosis oksigen. Kayaknya jarang, tapi kalau Anda bisa bagus itu. Kemudian perawatan luka, termasuk juga warna, tampilan klinisnya, hijau apa, kuning apa, kemudian merah apa, pink apa, itu juga harus paham. Ini juga pemberian obat ada 6 benar atau 10 benar. Kalau yang sudah yang terakhir saya ajarin adalah yang 10 benar. Perawatan luka kolostomi, tourniquet, kemudian water drainase, postural drainase, proses persalinan, nebu ya, kemudian suction. Ini cara nih, ini lebih banyak S1. Manajemen lebih banyak S1. Ini juga D3 juga harus apa ini. Nah, nah itu kemudian pada halusinasi SPSP jangan lupa, kemudian TAK jangan lupa, kemudian level pencegahan dari primer, sekunder, tersier. Kemudian CATS index juga harus menjadi bahan dan beta index, kemudian trauma, bagaimana mengatasi trauma, logro, kemudian heart attacks ya, cara menangani heart attack DRABC atau DRCAB ya. Beda, soalnya beda. Kalau di UKOM itu soalnya itu dari kognitif tiga, mulai dari kognitif tiga itu analisa. Tapi kalau dari di SKB, dari kognitif satu, contoh kognitif satu, nilai kadar natrium pada tubuh itu berapa? Nah, itu kognitif satu, ya, itu kognitif satu. Nah, itu, ya. Contoh lain, misalnya kognitif satu, walaupun ada di hukum juga, tapi tidak akan banyak. GCS, hitung GCS adalah analisa itu C3 kognitif 3. Tapi kalau misalnya yang C1-nya contoh pernah keluar Hari Tembakau Sedunia. Nah, ini pernah keluar, tuh ya. Kalau di hukum nggak akan ada. Adakah Pak link kisi-kisi sampai dari mana-mana? Belum, kita belum sampai ke sono. Kita baru nunjukin. Nanti kita sampai ke sana. Sabar dulu satu-satu. Ya, kemudian prinsip etik yang tadi sudah tambah lagi berarti dengan akuntabilitas. Akuntabilitas. Nah, ini tambahannya. Kemudian cara menghitung, cara hitungan-hitungan yang wajib Anda kuasai. Ada tetesan infus, kebutuhan cairan, luka bakar, kebutuhan cadar luka bakar, cairan sesuai dengan usia. Kemarin ada yang pusing, ada yang pusing dengan rumus apa? Dengan rumus holiday segar pada dewasa juga pada anak-anak. Saya bilang lihat aja satuannya. Kalau holiday segar 24 jam, kalau yang anak-anak itu mililiter per
20 per jam. Nggak harus pusing gitu kan. Satuannya dilihat aja. Oh, benar tuh. Ada kisi-kisinya. Betul apa? Dulu saya dapat soal kasusnya sedikit lebih banyak soal-soal teori. Iya, makanya itu. Pernah juga keluar, misalnya, berikut ini adalah elemen dalam SDGs yang terkait dengan kesehatan. Pernah keluar itu. Kurang asem kan? Itu nggak ada di Hukum. Nggak ada di Hukum juga nggak ada di P3K. Nggak ada. Kemudian dosis obat, ya Rin, Weber, Swabah, ini ya Anda harus dapat nih. Harus dapat. Kuliah 5 tahun, jadi reviewnya lagi. Ya iyalah, tadi sudah dijelasin. Kalau P3K sama SKB miripnya itu di kasus. Di kasus. Tapi kalau jadi gini, yang D3, yang tambahan yang beda itu D3. P3K itu tidak ada terkait dengan program-program pemerintah itu nggak ada. Soal-soal nggak ada. Kemudian tapi kalau PNS ada karena nanti Anda jadi bosnya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau yang P3K itu fungsional, bro. Fungsional, dia ada fungsional menjalankan tugas di lapangan. Tapi kalau kalian nanti Anda bisa menjadi struktural. Pernah keluar di BPJS juga pernah keluar. Ya, begitu ya. Jadi tuh, nih untuk kemudian pemeriksaan yang wajib paham, masalah keperawatan yang sering muncul, ini kuasai ini. Ada nyeri, hipertermi, aman nyaman, dan lain sebagainya. Kuasai sampai dengan ketidakmampuan merawat anggota keluarga, termasuk ketidakmampuan menggunakan fasilitas kesehatan. Itu juga harus paham beda-bedanya dalam diagnosa perawatan keluarga. Terapi bermain. Kemudian kalau mau baca penyakit, ini penyakit yang sering keluar. Hipertensi, stroke, asma itu sering keluar banget. Tambah TBC. TBC nih mana TBC? Nah ini sering keluar nih karena menjadi program. Anda harus jangan sampai Anda nggak ngerti tentang TBC karena banyak sering keluar. Itu teman-teman sedikit yang harus Anda kuasai sedikit. Baik, kita masuk ke mana tadi? Mana masuk lagi sini? Oh ini tadi sudah ya. Materi. Nah materinya. Coba lihat kita lihat materinya apa saja nih. Ini berdasarkan permen ini. Lihat ini ahli terampil sedikit ya sedikit tapi kan masalah bukan masalah sedikit tapi yang ini itu digebut 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 itu kalau ini dikhususkan satu-satu kalau ini garis besar ya berenak pinak gitu ya tapi sama komisi terapeutik ada promosi kesehatan juga ada edukasi juga sama kemudian penggunaan pengawas pelindung juga ada sama sebenarnya sama ya. Nah, ini FR tahun sebelumnya nih yang muncul nih. Ini yang muncul IWS juga nanti dia IWS muncul di mana-mana ya. Jadi logika sederhananya gini. Apa yang muncul di D3 itu S1 harus paham. Apa yang muncul di D3 S1 harus paham. Karena yang S1 nanti Anda akan menjadi ketua tim. Anda harus paham. Ini FR yang keluar. Dan ini dibaca nih di materi kunci, materi kunci nih. Cara menentukan prioritas gimana? Materi kunci itu ada materi kunci itu, SKB. Kemudian oh udah. Oh, penurunan GCE, nyeri kapan kita memilih diagnosa nyeri. Kalau standar apa skalanya berapa? Bukan belum lengkap ngapain? Ini prinsip etik. Kemudian cairan, kebakar, cara menghitung tetesan makro mikro, kemudian
urin. Kemudian jangan lupa cara menghitung badan cairan. Jangan lupa. Karena pernah ada yang gagal gara-gara nggak ngerti menghitung badan cairan. Kateter, oksigen, nebu. Nah, cara infus. Kemudian ini trauma pendekatannya apa? Kemudian DCSO kapan? Jadi biasa pernah muncul kalian dikasih gambar PT, kami dikasih gambar PT, EKG, gambar EKG kayak gitu. Kemudian pertanyaannya dari gambar tersebut apa yang harus dilakukan? Nah, ya kalau nggak ngerti, ya nggak akan bisa. Berarti harus di DCSO. Kecuali yang PEA dan asimptom. Ya, kemudian, nah ini juga harusnya semua harus dijawab, ya jangan lupa ya, karena tidak ada eh, pengurangan nilai. Punya ini yang berapa halaman? 64 halaman, baca deh. Nah, kapan tugas keluarga mengenal masalah itu harus mampu apa saja? Dia harus mampu mengetahui tentang sakit yang dialaminya. Kalau memutuskan gimana kriterianya? Kalau perawatan bagaimana? Kalau modifikasi bagaimana? Nah, kalau pelayanan gimana? Ini sudah ada komunitas, tipe keluarga, tugas keluarga, kemudian fungsi keluarga, penyuluhan primer, sekunder, dan tersier. Lihat di sini sudah saya buatkan ya. Contoh-contohnya sudah diberikan. Kemudian prinsip halusinasi, waham, isos, bunuh diri, kehilangan, komunikasi terapeutik, dan TAK. Kemudian manajemen, Lostoy, dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya ada batu berdahak, bersihan. AGD, pertukaran gas, retraksi, pola. Itu aja. Nah, ini yang selalu menunggu ketuaan otot. Kemudian sindrom kompartemen, Baxter tuh, lihat. Kemudian rumus bahan cairan, triase, Leupold 1,4, kala 1, dan lain sebagainya. Apgar. Jadi Anda tinggal dipahami ya, dipahami. Silahkan. Nah, kita lihat di permennya. Di permennya, di permennya. Coba lihat cek di permennya. Nah, di permen nomor berapa nih? Permen nomor 35 dan sudah saya berikan di materi umum. Silakan dicek aja. 35. Nah, permennya nomor 35. Kemudian, kemudian. Nah, kita lihat yang mana? Kita lihat yang terampil dulu. Terampil dulu. Kita lihat ahli pertama. Oh, terampil pertama. Nah, kita lihat nih. Nah, terampil apa saja? Di sini udah jelaskan. Pengajian dasar. Nanti kita akan belajar. Semua ini akan kita pelajari. Ya. Sampai dengan di holistik juga ada nih ini. Sampai dengan melakukan dokumentasi tindakan. Tapi saya juga akan ngajarin sampai dari untuk yang mulai ini nih. Ahli muda, ahli pertama. Nih ahli pertama. Nanti saya akan ngajarin ini juga supaya nanti teman-teman dapatkan materi. Betulnya sama, cuman bedanya ini nih, nggak ada. Case finding nggak ada, supportif terhadap keluarga nggak ada. Kemudian TAK ada, D3 ada. Kemudian yang nggak ada itu ini nih, cuman 3 biji yang nggak ada. Yang yang beda itu cuman 3 biji. Yang lainnya relatif sama. Walaupun di D3 penulisannya besar-besar, garis besarnya itu. Pada prinsipnya sama saja. Yang beda itu ada 3 itu. Preceptorship, mentorship itu nggak ada di tiga, yang adanya di satu. Ya, itu teman-teman. Itu yang bahasan yang akan kita pelajari bersama. Saya ingatkan sekali lagi, kita akan mulai belajar besok subuh. Besok subuh pukul 15, pukul 5, dengan kita bahas dari sini aja. Komunikasi terapeutik sudah, edukasi berarti di sini ya. Berarti promkes. Berarti besok malam kita masuk ke promkes, ya. Kemudian ke bawah dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari itu. Jadi semua
akan kita bereskan di Jum subuh. Sampai di sini ada yang bertanya? Boleh bertanya? Boleh bertanya teman-teman silakan. Buku belum ready. Yang terbaru sedang saya oprak-oprek. Oprak-oprek itu apa sih? Kotak-katik. Kotak-katik ya. Belum buku belum ready. Kemudian saya baru masuk, gak dapat kelas rekamannya ada Kak di grup Kak. Rekaman diberikan untuk yang tidak bisa. Mungkin Anda di semalam kan nggak bisa tuh di jam 5. Ah, rekaman disediakan. Filenya di materi umum, ya benar Kak. Ada di materi umum, benar. Yang belum masuk materi umum masuk dulu. Baik, saya nunjukin. Nunjukin nih, nunjukin. Sekarang tinggal nunjukin nih. Ini bagaimana cara masuk ke materi umum? Begini caranya. Nah, ini saya punya, materi umum nih ada di atas. Coba kalau di materi umum itu kalian tidak bisa memberikan ngetik di sini nggak bisa, tapi kalian bisa eh, memberi komen kalau apa yang saya berikan. Nah, di materi umum tuh ada tuh di atasnya. Visi misi sudah ada, SDG Speaks ada, ini ada nih komunitas terapeutika, kemudian pemeriksaan fisik ini sudah saya berikan. Konsep dasar tanda pita juga ada. Ini yang pretest, yang belum pretest di sini nih ada nih. Sama Kak Oki, sama Kak. Tadi kan di pasal berapa tadi dikatakan kalau tidak ada sama, tidak ada soalnya, maka disamakan dengan yang serumpun Kak. Kak Oki. Kemarin saya prates 200 dari 5. Nggak apa-apa teman-teman. Santai aja. Soalnya kan di ujian tuh 100 biji ya. Kita harus 500 teman-teman tuh. Harus dapat 500. Kalilah dapat 200. Ya harus semangat, Kak. Nanti tiap minggu kita belajar. Tiap minggu kita belajar. Tryout. Nah ini juga ada daftar tilik SKB juga sudah ada. Kemudian materi kunci juga sudah ada. Yang barusan saya jelaskan itu materi kunci. Nih baca nih. Sudah, sudah 344 orang. Sebagian mungkin bisa 2 kali atau mungkin penyelundup masuk. Saya nggak peduli mau masuk kan mau apa gini. Dosanya tanggung sendiri. Soal buat saya ini bukan hanya sekedar bisnis. Tentang SOP nanti ada Kak. Kalau nggak salah tentang SOP nanti saya cek dulu ya. Materi tentang SOP ada. Salah. Saya lupa nyimpennya di mana. Mungkin laptop satu nanti saya cek. Nah, di sini di main mapping kurang justice ya. Ya, tinggal diisi ya. Kemudian ini min map, TFU, kognitif, tempat tidur. Nah, contoh tinggal Anda, nih tinggal klik aja. Nah, ini udah klik Anda langsung bisa nih. Enter bed, occupied bed, open bed, close bed, itu kayak gitu juga bagian yang harus Anda kuasai. Anda tinggal klik download gitu. Download sekarang, download sekarang. Bisa jadi nanti bisa saja, kan banyak tuh. Jadi Anda kalau ada masuk, download sekarang, simpen di laptop, simpen di mana di drive, simpen silahkan. Ini hak kalian, ini untuk kalian. Jangan sampai nanti belum download, tapi tiba-tiba HP-nya ada yang ngehack misalnya. Nangis kan? Nah, nangis. Lebih baik
Download aja, download aja. Daripada hilang. Nanti kalian mau gunakan untuk apa ya terserah kalian. Saya masih kebagian rezekinya. Rezeki apa? Rezeki nyebarin ilmu. Doakan saja sehat-sehat ya supaya bisa bisa menemani teman-teman, bisa melihat teman-teman dilantik sebagai CPNS tahun kemudian tuh 2026 ya. Kalian nanti 100%, 100% ya. Jadi harus semangat, kalian harus semangat. Saya memberikan yang terbaik yang ada di diri saya. Kata orang ini kelas ini nggak ada CAT-nya. Bagi saya CAT itu nomor sekian CAT itu. Yang penting adalah kemampuan kalian otaknya keisi atau enggak. Itu yang paling penting bagi saya. Saya bodo amat dengan CAT. Ya, tapi yang penting adalah otak kalian harus diisi. Itu yang penting. CAT adalah ada sarana aja, alat aja. Nah, TAK ya, kalau kita bermain tahapannya apa yang kayak ya aktif kooperatif paralel, onlooker kayak gitu ya. Ini anda harus paham semua. Ini sudah saya bikinin ya. Sudah bikinin rehabilitasi narkoba, SP halusinasi, skala Plebiti, sebar. Oh ya kemarin juga sebar ya belum ya. Tadi komunisi terapeutik sebarnya kelewat ya. Nanti saya ajarin sebar juga. Rice, Restain pernah keluar di tahun 2019. Restain pernah keluar soalnya. Prinsip pemberian obat yang 10 perseptorship nih untuk S1. Posyandu, pokoknya yang ada saya berikan, pahami deh. Tuh banyak kan? Banyak. Oh banyak. Tuh banyak. Komunitas, manajerial. Kalau manajerial buang aja. Nih, salah. Yang ini buang aja karena ikut masuk. Delete, ikut masuk. Yang sosiokultural ini untuk P3K. Ini masuk sini. Buang aja. Saking banyaknya saya bikin suka bingung. Dah. Kompartemen NYHA, distribusi pernapasan. Nih, udah. Tinggal mau nggak bacanya. Ini tentang ini wajib paham yang ini ya. Ini wajib paham. Ini yang S1 wajib paham nih. PHBS untuk semua, PHBS untuk semua. EKG dasar nanti dilatih lagi. Nanti ada pemberian materinya. EKG dasar. Kemudian ini wajib semua nih yang ini yang pedoman untuk melakukan RJP ya dari eh, apa ini coba baca aja lah nanti bentar. Nah, nih ada mana barusan kebanyakan. Nah, sini nih. Nih American Heart AHA dari tahun 2000 pedoman CPR. Nih pedoman CPR juga ada sudah saya buatkan. Wajib ini wajib dibaca ini. Ini wajib dibaca, ini wajib dibaca. Manajemen luka diberikan juga daftar oksigen. Luka yang paling sering keluar, luka apa yang paling sering keluar? Luka itu paling sering keluar. Pahami, datang ke perawatan jiwa dan lain sebagainya, airway management, promosi kesehatan, Promkes besok kita belajar Promkes, proses perawatan, MTBF, pasien safety, Permentan 236, IWS juga ada di atas, Rufa ada, Badan Cairan ada, Toga ada, Promkes juga ada. Gerontik tuh banyak, silahkan diambil, download semua. Kalau nyarinya gini, klik materi umum, klik aja. Nanti ada file. Nah, banyak. Anda tinggal cari apa yang Anda butuhkan di sini. Ya, Anda tinggal cari.
Besok kita akan masuk ke mana tadi teh? Besok promkes. Besok masuk promkes, kemudian bentar. Besok jadwalnya ini belum saya rubah ya. Bentar. Besok kita masuk pertemuan kedua. Kita masuk stop. Mana ini? SKB. Nah, besok kita etika sudah sebenarnya, tapi saya akan pembahasan besok etika. Besok etika ya, besok etika tapi kita pembahasan soal-soal besok. Tidak ada lagi teori tapi pembahasan soal-soal. Nanti soalnya kita tambah soalnya ya. Jadi besok nih ini ada di atas sih sebenarnya sudah saya berikan ya. Ya. Nah, ini teman-teman. Etika. Kemudian komisi terapeutik termasuk di sini di dalamnya ada sebar, sebar dan oh, sebar dan tebak, tebak. Nah, nanti ada ya. Nih jadwalnya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Halo, boleh bertanya daripada sesat di jalan. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak bisa ikut, Anda ada rekamannya, ya, ada rekamannya. Jadi nggak usah khawatir. Rekamannya disediakan, cuma nanti saya butuh waktu. Ya, Pak, berarti urutan materi. Nah, ini nih yang tadi di screenshot tuh si kakak udah nge-screenshot. Cuma nanti yang nomor 24 salah itu. Nanti review harusnya review soal semuanya. Emang hafalan. Ada hafalan, ada juga analisa Kak Fitri. Ya, ya emang hafalan, hampir semuanya hafalan juga. Ya gitu ya. Nah itu. Besok berarti kita masuk ke etika. Besok pagi, besok sore kita sudah. Jadi nanti soalnya pukul sebelum belajar saya kasih dulu soalnya. Nanti silakan kerjakan sebisanya saja. Nanti kita bahas. Bagaimana teman-teman? Siap untuk jadi ASN? Siap untuk jadi ASN? Harus siap ya. Harus siap. Bagaimana semangat? Belajarnya mau semangat? Bukan untuk saya loh ya. Ya, buat Anda sendirilah. Ya, buat Anda sendiri. Ingat nih jadwalnya. Jangan lupa ini jadwalnya. Belajar hari Senin sampai Kamis. Ada dua Zoom. Rekaman disediakan ya. Jangan lupa ya. Jadi jangan khawatir. Rekaman ada. Begitu teman-teman. Penjelasan awal yang bisa saya lakukan. Silakan yang sisanya ikut pretes. Untuk pretest masih ada, pretest masih simpan linknya ada di materi umum. Silakan pretest. Bagi yang tidak ada pertanyaan. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai besok pukul 15.30 dengan materi etika. Karena etika banyak muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bentar nih. Saya nanya dulu nih. Belum, belum, belum pembahasan soal seperti cepat. Enggak cepat. Kalau pembahasan soal enggak cepat. Pelan-pelan pembahasan soal. Ya nanti dibahas. Semuanya pasti dibahas. Selesainya. Besok jam pagi ada. Besok jam pagi ada. Jangan lupa besok jam pagi ada. Promosi kesehatan besok. Oke ya. Sampai di sini. Terima kasih.